Salam semuanya, dalam video yang kita lihat di belakang ini ada seorang ibu dan dia seorang yang beragama Kristen. Dia dari akun ida.royani4654. Dalam video seperti kalian lihat yang ada di video ini, kalian bisa membuka akunnya, kalian bisa juga menonton beberapa video-videonya yang bagi saya cukup unik dan dia memperkenalkan imannya sendiri yang beragama Kristen Katolik. Sekali lagi dia beragama Kristen Katolik. Dalam video kali ini yang akan kita reaction, dia menjawab komentar dari netizen yang berkata demikian. Kamu pakai kalung salib tapi kamu pakai tasbih juga. Tolonglah jangan itu macam sayangku, hijab tak apalah. Mari kita dengarkan dulu komentar dari beliau. Shalom, selamat pagi teman-teman, saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Tentunya sehat, kuat, makmur, sukses dalam pelayanan, dalam pekerjaan usaha. Sehat kita semua, umur panjang kita semua, selalu diberkati Tuhan. Amin ya. Pagi hari ini ya sudah pagi bukan ya 00.54 sudah pagi ya. Ya pagi hari ini aku menanggapi komentarnya kakak Boru Siregar ya. Kamu pakai kalung salib tapi kamu pakai tasbih. Kakak tadi melihat dalam fitiku memakai ini bukan ya? Ya tasbih itu kakak tertarik saja, aku pun tidak. Memegang saja pun aku tidak tertarik. Apalagi ya memakainya, apalagi mendoakannya, tidak tertarik sama sekali dengan tasbih itu. Tapi saya tertarik dengan apakah ini yang dinamakan tasbih, saudariku? Jangan nekat yang nyata dong kak ya. Ini bukan tasbih loh. Ini adalah kalung rosario 77 Bapak kami, bukan tasbih ya. Megang aja pun Yani tidak tertarik. Memakainya aja pun Yani tidak tertarik dengan tasbih itu ya, apalagi mendoakannya. Nehi, tidak ya, tidak. Tapi saya memakai dan mendoakan doa rosario ini ya. Oke, paham ya? Ya sama dengan halnya ini teman ya. Ini warnanya hijau ya. Ada warna begini, ada warna yang lain juga ada. Begitu, paham ya? Ya. Doa Rosario 77 ini Bapak kami semuanya ada susunannya temanku, saudariku ya. Oke, paham ya. Oke, lanjut ya nih, lanjut ya. Saya memotong dulu videonya karena saya mau menjelaskan, saya bersyukur ibu ini menjawab dengan tepat, artinya bahwa aksesoris yang dia gunakan itu bukan hanya milik satu agama seperti yang dituduhkan oleh yang orang yang berkomentar dalam videonya ini. Dia memberi komentar seolah-olah bahwa itu bukan miliknya. Sedangkan dia yang dipakai sama ibu ini adalah yaitu rosario. Ya, bukan berarti dalam hal ini saya sebagai Kristen Protestan sedang setuju atau tidak setuju tentang yang namanya penggunaan rosario dan doa-doa yang digunakan atau konsep mereka, tidak, tapi saya membenarkan bahwa ya apa yang dia pakai mungkin mirip tapi beda arti, beda nama dan beda konsep, beda pengertian juga dalam agama masing-masing. Karena dalam Islam ya pasti kalau itu tasbih ya digunakan juga, tapi beda arti, beda penggunaan, beda juga doa-doanya dan lain-lain. Dalam Katolik juga begitu. Makanya mari kita mencoba dulu ya mendengarkan penjelasan ibu ini tentang doa yang dia gunakan khususnya untuk penggunaan rosario ini. Ini tanda ini ya, salib ya. Aku mulai. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin ya. Oke. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami, Kristus kabulkanlah doa kami ya. Dan dilanjut dengan doa syahadat atau doa
Aku percaya. Oke. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin ya. Dan kita lanjut nanti apa permohonan kita dalam doa ini ya. Begitu ya, kita doakan apa permohonan kita. Dan kita lanjut ini semua. Ada butir-butirannya sampai 10 kali. Ini adalah doa Bapa kami ya. Oke, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin ya. Ya, nanti sampai 10 kali ini doa Bapa kami ya. Ini 10 ya. Ini ada butirannya sampai 70 ya. Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10 ya. Ini ada 70 kali, ditambah ini tadi 10 ya. Ya sama dengan 77 Bapa kami ya. Dan ditutup nanti ya doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin ya. Dan diakhiri juga nanti tanda salib. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gitu ya. Bukan tasbih ya, saudariku ya. Bukan. Oke, paham? Ya. Oke. Tuhan Yesus hanya berani berkata ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan Yesus yang berani berkata, Dia adalah Tuhan satu-satunya dan juru selamat manusia. Kita mau diselamatkan, bukan? Manusia harus ada yang menyelamatkan. Banyak Tuhan yang mengaku-ngaku Tuhan, tapi hanya satu juru selamatku, juru selamat manusia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, saudariku. Maka kita perlu Tuhan sebagai juru selamat manusia. Siapa itu? Tuhan Yesus, juru selamat kita manusia ya. Tuhan Yesus baik dan teramat baik. Amin ya. Oke, paham ya saudariku, bukan tasbih ya. Oke, selamat malam. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom. Salam, Tuhan memberkati. Nah, teman-teman tadi dia sudah jelaskan ya. Sekali lagi saya bukan mempersoalkan apakah saya setuju dengan yang dilakukan atau tidak setuju juga, bukan. Tapi saya hanya memberikan suatu penjelasan kepada kita bahwa jangan kita pernah menganggap bahwa ketika orang lain menggunakan aksesoris yang mungkin sama, bukan berarti itu adalah milik kita. Karena namanya kan aksesoris. Yang jelas itu sebenarnya kan soal agama, bukan soal aksesorisnya. Karena kalau kita memperhatikan seperti hijab juga, sebenarnya itu bukan suatu aksesoris dari satu agama. Walaupun di Indonesia dan beberapa negara atau memang semuanya lah dianggap bahwa itu menjadi ciri khas atau menjadi suatu identitas. Tapi sebenarnya kalau kita menelusuri dari asal usulnya, ya justru itu dari
kebiasaan atau budaya dari satu negara. Sama juga seperti penggunaan tasbih atau rosario kalau dalam konteks ini. Ya kita tahu itu berbeda gitu loh. Itu sangat-sangat berbeda gunanya. Makanya sebelum mengkomen, perhatikan dulu, pelajari dulu agama orang itu, pelajari dulu kepercayaan orang itu sehingga kita tidak sembarangan untuk memberikan komentar-komentar yang sebenarnya tidak sesuai. Makanya memang kita tidak percaya apa yang dipercaya orang lain, tapi sebelum kita berkomentar, ya mohon untuk menelusuri terlebih dahulu bagaimana konsep mereka, bagaimana kepercayaan mereka, supaya kita tidak salah paham terus dan itu menjadi suatu hal yang kita perdebatkan terus-menerus dalam kepercayaan kita masing-masing. Jadi saya harap teman-teman di luar sana mungkin yang tidak seiman dengan saya dapat menerima hal ini sebagai suatu edukasi supaya tidak langsung mengklaim segala sesuatu menjadi milik sendiri sebagai identitas sendiri sebelum juga tahu seperti apa agama orang lain itu sendiri. Walaupun mungkin kakak ini atau ibu ini dia beragama Katolik, dalam kekristenan juga ya seperti di Arab, seperti di bangsa Israel sana yang masih beragama Kristen, yang mereka mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga menggunakan hijab. Kenapa? Karena hijab itu ya budaya mereka dari daerah sana, bukan identitas satu agama. Jadi ingat, bukan identitas satu agama. Dan sama juga tadi seperti tasbih. Walaupun dia bilang hijab, saya maklumilah gitu dalam komentar ini. Jadi sekali lagi ini edukasi untuk kalian. Untuk ibu ini ya terima kasih karena videonya juga sudah saya reaction. Dan kalau kalian mau nonton lagi full dari atau banyak video-video dari ibu ini ya silakan kalian komen-komen di bawah. Tapi yang unik dari ibu ini tadi adalah dia memberitakan tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Tuhan kami yang kami percayai sebagai orang percaya kepada Yesus. Di ending videonya dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hanya kepadanya kami percaya. Dan saya pribadi hanya kepada dia saya percaya karena di dalam dia ada keselamatan dan itu luar biasa. Tuhan berkati dari akun Ibu Ida Royani. Mungkin ini namanya ya. Tuhan berkati dan silakan kalian bisa nonton video-videonya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Demikian aja video kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.